Status hutan adat dalam Undang-Undang Kehutanan selama ini telah membuat masyarakat adat kehilangan hak konstitusionalnya dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya hutan. Hak konstitusional itu antara lain hak bertempat tinggal, hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak milik pribadi. Akibat dari kehilangan hak dasar itu, masyarakat adat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari sumber daya hutan. Masyarakat adat tidak dapat mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya hutan yang berada di wilayah adatnya. Terhalangnya masyarakat adat memenuhi hak konstitusionalnya dari pemanfaatan hutan disebabkan berlakunya norma hukum yang tak menyediakan kepastian hukum yang berkeadilan. Negara menguasai kawasan hutan. Tindakan aparatus pemerintah memaksakan berlakunya yurisdiksi negara dalam kawasan hutan, diikuti dengan tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat berupa pengusiran paksa keluar dari kawasan hutan lindung dan konservasi. Di sejumlah tempat, tindakan aparatus pemerintah mengusir atau melarang masyarakat adat memanfaatkan hutan direspons dengan pembangkangan. Masyarakat adat tetap melakukan aktivitas pemanfaatan dengan resiko mengalami kekerasan. Pada taraf tertentu, masyarakat melakukan perlawanan apabila pengusiran dan pelarangan itu berlangsung dalam kawasan hutan yang dibebani hak pengusahaan hutan. Perlawanan itu berupa pengambil alihan alat-alat berat atau pengerusakan fasilitas perusahaan. Tindakan perlawanan dari masyarakat menyulut aparatus negara melakukan kekerasan lain berupa kriminalisasi. Kekerasan jenis ini dilakukan lembaga penegak hukum. Para penegak hukum, polisi, jaksa, ataupun hakim biasanya menghukum masyarakat atas tindak pidana melawan petugas dan merusak properti orang lain. Di kawasan hutan yang di atasnya diberlakukan yurisdiksi negara, masyarakat adat tak mudah atau tak bisa lagi memungut hasil hutan. Karena tidak tegas diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah dan hutan, pemerintah memberi izin atau hak kepada pihak lain di atas hutan ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat. Perbuatan itu tentu saja mendatangkan ketidakadilan karena masyarakat adat yang tinggal dan merawat hutan dari generasi ke generasi mendapat manfaat yang kecil. Sementara pihak lain yang tidak memiliki ikatan kesejarahan dengan hutan tersebut dan berdomisili di tempat lain mendapatkan manfaat yang besar. Padahal masyarakat adat menanggung beban yang lahir dari aktivitas pemanfaatan hutan oleh pihak lain. Dan salam sehat semua pemirsa Tempo, kami hadir kembali untuk Anda. Dan tentunya pemirsa, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya sudah tercantum dalam Konstitusi Negara Indonesia, Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3, serta di berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, masyarakat hukum adat di Indonesia masih menghadapi perlakuan buruk, dipinggirkan, didiskriminasi, dan bahkan dikriminalisasi saat mempertahankan hak-hak mereka. Ada dua masalah utama yang melatarinya. Yang pertama ini tidak adanya pengakuan secara utuh atas keunikan dan kekhasan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang ditegaskan di dalam undang-undang. Yang kedua, pengaturan dan pengelolaan masyarakat hukum adat di tingkat pemerintah pusat tidak terintegrasi, masih terserak setidaknya di 13 kementerian lembaga, tidak di bawah unit kerja level pimpinan. Nah, akibatnya adalah tidak ada strategi kebijakan yang komprehensif, melainkan lebih bernuansa proyek yang seringkali bertentangan dengan hak-hak mereka ini. Di tingkat pemerintah daerah sendiri, mereka memiliki penafsiran yang beragam tentang masyarakat hukum adat. Dan selain tertuang dalam Ranham 2021-2025, pengaturan tentang keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat juga tersebar di banyak undang-undang, terutama undang-undang di bidang sumber daya alam. Namun, belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat hukum adat dan memaksa masyarakat hukum adat untuk melalui jalan amat panjang dan rumit begitu untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak mereka seperti penetapan hutan adat, pendaftaran tanah ulayat, dan juga desa adat. Oleh sebab itulah, sangat diperlukan terobosan baik secara hukum maupun political will dari pemerintah untuk memprioritaskan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Nah, bagaimanakah kebijakan perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat hari ini di Indonesia, serta melihat peluang dan tantangan penguatan hak masyarakat hukum adat? Bersama saya, Dia Jihan, inilah Ngobrol Tempo, kebijakan perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.
Program ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, YouTube TV Tempo, Facebook Live Tempo Media, dan juga platform Zoom. Dan saat ini sudah bergabung bersama saya beberapa narasumber, baik hadir langsung di studio Tempo dan juga secara virtual. Di antaranya yang pertama ada Ibu Sandra Yati Muniaga, yang merupakan Komisioner Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo, selamat sore Ibu Sandra. Sore Mbak Jihan. Sehat ya Bu ya? Puji Tuhan sehat. Sehat, terima kasih sudah hadir langsung di Tempo kali ini. Dan kemudian di sampingnya ada Mas Agung Wibowo, Perkumpulan Rumah Indonesia ya. Makasih juga Mas sudah hadir. Sehat ya hari ini? Sehat semuanya, mudah-mudahan lancar sampai akhir ya kita diskusinya. Amin. Dan yang terakhir saya sapa ada Bapak Kurnia Warman, dosen hukum. Halo Bapak. Halo. Halo, selamat sore Mbak Jihan. Selamat sore Ibu Sandra, Pak Agung. Mohon izin nggak bisa bergabung langsung di studio. Bergabung sama kami hari ini ya, Pak Kurnia ya. Baik, kita akan langsung mulai perbincangan sore hari ini begitu. Saya akan ke Ibu Sandra terlebih dahulu yang pertama begitu ya. Ibu, kita sebelum ngomongin kasus-kasus dan obrolan lebih dalam gitu ya, saya tanya dulu mengenai bagaimana sih dengan potret pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia gitu. Kondisinya bagaimana dan apa-apa saja yang mereka hadapi saat ini. Baik, terima kasih Mbak Jihan. Kalau bicara potret itu kan kita punya potret dari tahun ke tahun. Kalau hari ini potretnya ada sebagian masyarakat adat yang sudah mendapatkan kembali. Satu, pengakuan bahwa mereka adalah masyarakat adat. Yang kedua, wilayahnya sudah dikembalikan kepada mereka. Tapi berapa jumlahnya nampaknya memang belum sebanding dengan seluruh persoalan yang ada ya. Jadi masih sangat kecil. Nanti mungkin Mas Agung bisa cerita lebih detail. Nah, jadi potret kedua adalah potret mungkin saya bilang awal reformasi. Jadi tadi pasal 18B ayat 2 yang dibacakan oleh Mbak Jihan itu kan adalah satu pasal yang dikembangkan sebagai revisi atas pasal 18 ayat 2 yang lama ya. Dan di situ disebutkan secara eksplisit soal masyarakat hukum adat. Namun konstitusi kita tidak punya penjelasan lagi yang sekarang. Kalau dalam konstitusi yang asli yang tahun 1945 ada satu bagian penjelasan yang menegaskan yang disebut masyarakat, dia nggak nyebut masyarakat hukum adat tapi hak asal usul dari yang dibilang Volksgemeenschapppen dan Zelfbestuurgemeenschapppen, yaitu mereka yang dulu dikenal ada disebutnya kampung Lembang, kalau ya, jadi ada beberapa contoh Kakolotan misalnya disebutin itu beberapa contoh, Nagari juga contoh. Nah, artinya bisa dibayangkan kalau kita baca potret pada tahun 2000 itu ada perubahan konstitusi yang lebih mengeksplisitkan istilah masyarakat hukum adat, tapi tidak ada penjelasannya. Nah, bagaimana potret sebelumnya? Potret sebelumnya ini yang penting untuk diketahui pada era Orde Baru, pada saat pemerintahan otoriter, sebagian besar wilayah-wilayah adat, sebagian besar masyarakat adat itu tidak diakui keberadaannya. Mereka ada yang dipindah ya lewat program resettlement penduduk pada tahun-tahun dulu. Ada juga yang tidak dibilangin apa-apa tapi kampungnya, hutannya ditetapkan sebagai kawasan hutan atau ditetapkan sebagai areal penggunaan lain yang kemudian diterbitkan HGU. Misalnya di Jambi, orang Rimba itu kan dulu tinggal di Rimba. Dia nggak peduli kan namanya apa. Dulu belum ada Taman Nasional Bukit 12, segala belum ada. Tapi ya Rimba itu. Nah, ketika Orde Baru datang, ditetapkan sebagai kawasan hutan, jadi Taman Nasional, sebagian itu menjadi areal penggunaan lain yang kemudian ditetapkan sebagai HGU untuk sawit. Dan kalau ditelusuri dari potret itu sampai sekarang, mereka sekarang menjadi gelandangan di tanahnya sendiri. Nah, ini jadi kalau mau ngomong potret macam-macam. Ada masyarakat adat yang sudah bisa mengelola wilayahnya lagi, misalnya di Pandumaan Sipituhuta ya di Sumatera Utara atau di Toro ya, masyarakat Toro di Sigi ya, Sigi Sulawesi Tengah. Kemudian juga ada di Wana atau Tawana di Sulawesi Tenggara,
ada juga di Kalbar, Sungai Utik ya. Sungai Utik juga sudah mendapatkan kembali wilayahnya, dan ada beberapa yang lain. Tapi ada beberapa yang hidup di pinggir hutan atau di hutan dengan status yang tidak jelas karena dia belum diakui. Ada juga yang hidup dalam kondisi yang sangat marginal, seperti yang tadi ya, yang ada orang rimba, ada juga orang Tobelo Dalam di Maluku Utara, jadi sangat beragam. Oke, baik, jadi potretnya macam-macam ya Bu Sandra. Masih ada sebagian yang tadi mendapatkan status pengakuan, ada yang kemudian sudah mendapatkan haknya, dan sebagian lagi sisanya yang masih luntang lantung. Dan sebagian dari mereka juga nggak tahu kalau itu tanah itu statusnya kawasan hutan atau HGU, karena mereka kan tidak banyak berurusan dengan negara. Bahkan sebagian dari mereka kan nggak punya KTP. Baik, nanti soal prosentasenya saya akan tanya ke Mas Agung ya. Dan saya kembali ke pertanyaan untuk Ibu Sandra begitu ya. Di mana masyarakat hukum adat ini salah satunya menjadi kelompok sasaran dalam Radham 2021-2005, betul ya Bu ya? Nah kemudian apa sih sebetulnya latar belakang ini dan bagaimana peluang dan juga tantangannya? Pertama, Ranham bukan dirumuskan oleh Komnas HAM ya. Ranham dirumuskan oleh Kementerian Kumham bersama Bappenas dan juga beberapa kementerian lain. Mengapa sampai masyarakat hukum adat menjadi salah satu prioritas? Saya menduga karena mereka masuk ke kategori vulnerable groups atau kelompok rentan berdasarkan Undang-Undang 39. Jadi di dalam Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia adalah kelompok yang disebut kelompok rentan yang harus mendapat perhatian khusus dari negara. Nah, dalam prosesnya di dalam berbagai dokumen RPJMN ya, rencana pembangunan jangka menengah, segala dokumen-dokumen Bappenas memang sering disebut kelompok rentan itu adalah disabilitas, anak, perempuan, dan masyarakat hukum adat. Itu memang sering masuk. Jadi saya menduga karena itu kemudian juga mungkin ada dorongan dari kawan-kawan masyarakat sipil, dari organisasi masyarakat adat sehingga masuk. Aspek lain juga dalam UPR, dalam Universal Periodic Review yang terakhir itu 2017 yang akan datang besok nih November ini oleh PBB, oleh Dewan HAM PBB, itu memang isu masyarakat adat sangat banyak ditekankan sebagai persoalan HAM, sebagai kelompok masyarakat yang menghadapi persoalan hak asasi manusia yang cukup serius. Dan dari situ pemerintah punya komitmen untuk memperbaiki situasi itu. Jadi saya duga bahwa ini satu respon positif, saya memberikan apresiasi kepada Kementerian Kumham dan juga pemerintah yang lain yang kemudian memberikan prioritas itu. Tapi bicara soal peluang dan tantangannya seperti apa sih Bu Sandra dengan ini kan Radhamnya baru ditetapkan 2021 ya, jadi baru jalan 8 bulan. Belum ada 1 tahun. Iya, saya rasa kita harus cukup bersikap positif ya. Optimis. Positif juga bahwa itu satu langkah maju. Yang kedua, kita juga harus memberikan waktulah sebentar untuk implementasi. Mestinya kan ada pemantauan nih oleh baik Kementerian Kumham maupun oleh KSP. Nah, kita perlu dengar mungkin di menjelang akhir tahun atau awal tahun 2023 sejauh mana ini dijalankan. Kalau ditanya peluangnya, dia masuk ke dalam Ranham aja satu langkah maju. Ya, harus kita berikan catatan. Tapi sejauh mana dia dijalankan, tadi sempat disampaikan dalam narasi sebelumnya bahwa saat ini kan isu masyarakat adat masih tersebar di berbagai kementerian lembaga. Nah, sejauh mana Kementerian Kumham kemudian dapat memonitor semuanya secara komprehensif. Dan sejauh mana juga KSP, Kantor Staf Presiden, yang memang harusnya memantau isu-isu prioritas itu betul-betul melakukan pemantauannya secara komprehensif. Ini kita tunggu di akhir tahun atau di awal 2023 ya. Baik, tapi bisa masuk Ranham ini sudah patut kita beri apresiasi begitu. Kita nantikan seperti apa implementasinya. Baik, dari Ibu Sandra saya akan ke Pak Kurnia terlebih dahulu. Pak Kurnia, bicara soal definisi sebagai masyarakat hukum adat ini sendiri dalam konteks penguasaan tenurial, ini sebetulnya seperti apa sih Pak?
Terima kasih Mbak Jihan. Bapak Halo. Kurnia, dengar suara Ya. saya? Apa bisa dengar suara saya? Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Bapak, Bisa dengar suara saya? Halo. halo. Ya. Apakah Halo. audionya masih di mute Pak mungkin? Enggak, sudah. Karena sampai sekarang saya masih belum bisa mendengar suara Bapak, tapi tadi di awal sudah bisa ya kita Halo. berkomunikasi. Halo. Tapi sekarang bisa terdengar suaranya. Oke, baik, saya akan ke Halo. Mas Agung Wibowo dulu kalau gitu. Ngomongin soal peluang pengakuan wilayah masyarakat hukum adat yang tersedia gitu ya. Ada apa-apa aja sih, Mas Agung? Setidaknya ada 4 Mbak Jihan yang sekarang mungkin disediakan sebagai bentuk pemulihan dari negara. Pertama ada hutan adat, itu turunan dari Undang-Undang Kehutanan. Masyarakat harus memohonkan permohonan hutan adatnya dengan beberapa persyaratan. Salah satu yang memberatkan adalah dengan adanya peraturan daerah. Nah, yang kedua ada penetapan tanah ulayat, itu tupoksinya ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang lewat P18 tentang tanah ulayat. Kemudian ada hak pengelolaan, ini baru dia dari turunan P18 turunan Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya. Nah, ini yang belum ada implementasinya sebenarnya, hak pengelolaan. Nah, yang ketiga ada yang terbaru nih, waktu Indonesia Merdeka kemarin, 77 tahun Indonesia Merdeka, baru ada desa adat. Desa adat di Kabupaten Jayapura. Nah, ini paling tidak 4 peluang yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk memulihkan wilayah tenurialnya. Akan tetapi dari 4 peluang tersebut, masyarakat hukum adat masih harus bersyarat untuk mendapatkan pengakuannya. Butuh peraturan daerah, kalau desa adat butuh 2 perda bahkan, provinsi dan juga di kabupaten. Kalau di penetapan tanah ulayat butuh surat keputusan kepala daerah. Nah, ini yang jadi komplikasi dari masalah, bahwa pengakuan masyarakat hukum adat sampai hari ini masih bersyarat, dan syarat itu harus ditempuh oleh masyarakat hukum adat secara tertatih-tatih, sementara konflik tenurial begitu merajalela seperti video yang tadi kita tonton. Jadi artinya peluangnya ini ada, namun persyaratannya tadi yang cukup kompleks untuk dilengkapi oleh mereka begitu ya. Betul, Mbak. Oke, Mas Agung, ini kan teman-teman Huma Indonesia ini cukup sering begitu ya dalam beberapa tahun terakhir mendorong kebijakan pengakuan hak masyarakat adat dalam sektor kehutanan. Tapi kemudian kenapa hutan adat? Jadi hutan adat sebenarnya bukan yang dikerjakan Huma satu-satunya, tapi waktu itu ada satu peluang sebenarnya dari gugatan masyarakat sipil. Gugatan itu kita judicial review Undang-Undang Kehutanan. Kenapa Undang-Undang Kehutanan? Saya rasa dua wilayah tenurial yang dikelola oleh negara dan banyak berkonflik dengan masyarakat hukum adat, ada 2 kan, kawasan hutan gitu, dan juga area penggunaan lain. Di kawasan hutan sampai sejauh ini ada kurang lebih 40.000 desa dan juga masyarakat hukum adat komunitas tinggal di dalam kawasan hutan. Ketika mereka mengakses wilayah adatnya, itu mereka bisa dikriminalisasi. Misalnya lewat UU P3H dianggap menjarah kawasan hutan dan sebagainya. Mereka nggak bisa memanfaatkan wilayah hidupnya. Nah, sehingga konflik masif terjadi di sektor kehutanan. Hal itulah yang yang membuat beberapa masyarakat sipil juga waktu itu digugat oleh organisasi masyarakat adat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yang legal standingnya adalah dia nggak bisa mendampingi masyarakat hukum adat untuk pemberdayaan. Itu jadi salah satu legal standing di gugatan yang kemudian kita kenal sebagai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012. Putusan itu menganulir bahwa hutan adat sudah tidak lagi menjadi hutan negara. Dia dimasukkan ke dalam kategori hutan hak. Nah, dari situlah kemudian Huma mencoba melakukan advokasi bagaimana sih kriteria, model, dan juga paling nggak restitusi dari negara atas pemulihan wilayah-wilayah masyarakat hukum adat di kawasan hutan.
Nah, kemudian seiring berjalannya waktu kita berdiskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian menerbitkan permen turunan dari putusan MK tersebut, Termasuk menggandeng teman-teman Komnas HAM. termasuk menggandeng teman-teman Komnas HAM di tahun 2014 tentang kita mengidentifikasi kasus-kasus. Kayaknya terbalik deh, Komnas yang menggandeng Komnas Huma. Komnas yang menggandeng Huma. Oke. Kita sering berkolaborasi dengan Komnas, dengan lembaga negara terkaitan dengan pemulihan tersebut. Nah, itulah kenapa sih Huma bekerja di isu hutan adat. Dan sekarang tadi dari 4 peluang itu kami juga mendampingi sih. Terutama sebenarnya kami mencoba sebenarnya membuat bahwa keberadaan masyarakat hukum adat tidak lagi bersyarat, dan syaratnya itu rumit begitu. Dia harusnya datang dari sistem pencatatan yang itu datang dari negara maupun dari self-identifikasi dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Itulah juga pentingnya kenapa kita juga mendorong RUU masyarakat hukum adat. Itu tadi latar belakangnya begitu ya. Betul. Kenapa akhirnya berfokus pada hutan adat, tapi juga Tapi yang lain juga ya. peluang yang lain juga diambil begitu ya. Baik, terima kasih Mas Agung. Saya kembali ke Pak Kurnia. Apakah sudah bergabung saat ini? Halo, selamat sore Pak Kurnia. Selamat sore. Sudah bisa mendengar suara saya? Sudah. Apakah suara saya bisa didengar? Halo? Halo? Ya, Baik. halo. Suaranya sangat kecil, tapi mudah-mudahan Bapak bisa mendengar suara saya dengan baik begitu ya. Halo? Baik, sudah terdengar Pak, tapi kecil sekali suaranya. Kecil Pak, ya. saya mau tanya soal ini Pak, dalam konteks penguasaan tenurial begitu ya, siapa sebetulnya yang didefinisikan sebagai masyarakat hukum adat? Pak Kurnia. Ya, terima kasih Mbak Jihan. Mohon maaf ini ada gangguan sound gitu ya. Baik, silakan Bapak. Dalam konteks hukum agraria, sesungguhnya bicara masyarakat hukum adat itu kita berbicara tentang subjek yang berhak atas bidang tanah tertentu dan sumber daya alam. Jadi oleh karena itu bicara tentang masyarakat hukum adat itu sebetulnya kita bicara tentang diri kita sendiri. Kita bicara tentang diri kita sendiri yang menurut hukum sebagai pemilik asli atas tanah dan sumber daya alam di negara kita ini. Jadi oleh karena itu, di dalam hukum agraria itu ditegaskan bahwa hak ulayat dari masyarakat hukum adat itu atas tanah dan sumber daya alam itu diakui. Jadi keberadaannya sebagai subjek itu tidak pernah disangsikan, tidak pernah diragukan. Kenapa? Karena masyarakat hukum adat itu sebagai subjek dia adalah manusia gitu. Dia adalah manusia. Jadi oleh karena itulah makanya dalam hukum agraria pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek atas tanah dan sumber daya alam, dia merupakan pengakuan yang deklaratif gitu ya. Pengakuan deklaratif itu maksudnya tidak membutuhkan ada ketentuan hukum yang memastikan yang menetapkan keberadaannya sebagai subjek untuk dia diakui. Sebab kalau nanti tidak ada, misalnya tadi Pak Agung menyatakan ada persyaratan, ada perda dulu yang menetapkan masyarakat hukum adat sebagai subjek, baru haknya diakui. Nah kalau nanti perdanya nggak ada gitu, tidak pernah dibentuk, apakah artinya mereka tidak hak atas tanah dan sumber daya alam? Itu artinya sama saja kita mengusir mereka dari negerinya sendiri, karena kita tidak mengakui haknya atas tanah sumber daya alam. Hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam itu sudah ada dan sudah manifest, sudah mereka aktualisasikan sebelum negara ini ada. Dan keberadaan mereka tidak tergantung dengan keberadaan negara sesungguhnya. Cuman pada saat negara hadir, negara kan menata sedemikian rupa, bahkan negara diwajibkan melindungi kepentingannya. Atas dasar itulah hukum diharapkan bisa hadir sebagai pelindung hak-hak mereka, bukan sebaliknya sebagai menegasikan hak-hak mereka. Jadi kasihan masyarakat hukum adat, gara-gara negara mereka menjadi terusir dari wilayah adatnya dan sebagainya. Mestinya keberadaan negara justru semakin mengukuhkan keberadaannya, karena negara kan dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.
masyarakat hukum adat adalah komponen bangsa Indonesia utama untuk pembentukan negeri kita ini. Dan itulah yang kita titipkan sama Ibu Sandra ya, dengan di Komnas HAM untuk berjuang bersama-sama kalangan kampus kita. Saya di kampus ini sama Mas Agung di Huma itu, insya Allah kita siap berjuang untuk melindungi masyarakat hukum adat kita agar mereka tetap hidup di tanah miliknya sendiri dan tidak pernah terusir di wilayah adatnya sendiri. Saya kira demikian pernyataan umumnya ya di konteks hukum agraria. Ya. Baik. Seperti yang tadi Pak Kurnia sampaikan bahwa negara harus hadir untuk mengukuhkan keberadaan mereka. Seharusnya demikian begitu Pak Kurnia. Nah, ini salah satu peluang pengakuan hak masyarakat hukum adat di sektor agraria ini ada Permen ATR BPN ya Pak, nomor 18 tahun 2019, betul Pak? Betul. Nah, itu salah bagaimana, satu Pak? Ya, menurut Bapak sendiri melihat kebijakan seperti ini bagaimana Pak? Baik, saya sejalan dengan pandangan Ibu Sandra tadi sama Mas Agung tadi bahwa pasca reformasi itu perhatian pemerintah kita terhadap nasib masyarakat hukum adat ini sudah mulai muncul gitu. Berbagai sektor, berbagai kementerian dan lembaga itu sudah punya perhatian. Salah satunya itu adalah di Kementerian ATR BPN. Terbitnya Permen ATR BPN nomor 18 2019 itu merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Cuma pertanyaannya, apakah permen itu bisa menjadi pemandu utama untuk bisa melindungi? Itu belum tentu. Kenapa belum tentu? Sebetulnya semangat untuk menata usahakan tanah ulayat itu sudah ada sejak tahun 99 ya. Lalu sejak tahun 2016 dibuat permen tentang penata usahaannya. Sampai sekarang, sejak 2016 sampai sekarang, di wilayah Indonesia itu baru terbit 7 SK Menteri. Baru terbit 7 SK Menteri Agraria Kepala BPN tentang hak-hak komunal itu, hak ulayat masyarakat hukum adat itu. Dan berdasarkan Permen 18 itu, sejak 18 2019, belum satu pun ada SK Menteri yang terbit sebagai turunan. Jadi niatnya bagus, menata usahakan, namun niat itu perlu ada akselerasi dukungan dari kita semua agar dia bisa terwujud. Jadi Permen 18 2019 itu semangatnya adalah bagaimana mengadministrasikan pengakuan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat itu. Bagaimana mengadministrasikannya. Kesulitan utama mengadministrasikan itu adalah pada karakter sosok subjek dan batas-batasnya. Karena Kementerian ATR BPN kan tidak berwenang atas orangnya. Beliau berwenang atas wilayahnya. Pada saat dia ditata usahakan, maka hemat saya Kementerian ATR BPN itu perlu dibantu oleh Kemendagri, perlu dibantu oleh pemerintah daerah untuk membantu memastikan subjek-subjek hak masyarakat, subjek-subjek dari masyarakat hukum adat itu yang nanti diadministrasikan atau ditata usahakan berdasarkan Permen 18 itu. Jadi Permen 18 itu merupakan salah satu wujud kepedulian dari pemerintah, tapi belum efektif untuk mampu mengadministrasikan. Tapi saya perlu menegaskan bahwa pengakuan atau perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat itu tidak tergantung kepada ada tidaknya penata usahaan berdasarkan permen itu. Jangan muncul pula nanti anggapan bahwa belum ditata usahakan itu tanah ulayatnya, berarti dia belum diakui. Tidak. Jadi pengakuan hak ulayat, lagi saya tegaskan, pengakuan hak ulayat dan masyarakat hukum adat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu adalah bersifat deklaratif, bukan bersifat konstitutif. Jadi dia tidak mensyaratkan adanya dulu penetapan subjek untuk haknya diakui. Oleh karena itu silakan nanti kita cek di pengadilan misalnya ya. Jadi kasus-kasus itu di pengadilan dia akan beragam putusannya. Jika hakim meyakini masyarakat hukum adat itu nyata adanya, jadi tidak mengada-ngada gitu, hakim akan kabulkan. Walaupun tidak ada perda yang menetapkan hak masyarakat, tidak ada perda yang menetapkan subjeknya itu. Jadi oleh karena itu hemat saya
saya berbangga hati ya, saya menaruh dan mendukung perhatian pemerintah sudah mulai punya perhatian untuk mengadministrasikan pengakuan hak masyarakat hukum adat ini. Demikian Mbak Jihan. Ya. Permennya sudah ada, namun karena belum efektif kita perlu akselerasi begitu ya Pak Kurnia ya. Betul, setuju ya. Kita nanti akan ngobrol lagi di segmen selanjutnya bersama dengan Bu Sandra, Mas Agung dan juga Pak Kor, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ngobrol Tempo. Pemirsa, Anda masih bersama saya, Dea Yujian. Inilah Ngobrol Tempo, kebijakan perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Pemirsa, program ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, YouTube TV Tempo, Facebook Live Tempo Media, dan juga platform Zoom. Anda juga bisa terlibat dalam diskusi ini dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chat di platform media sosial yang sudah saya sebutkan tadi. Dan kita akan kembali lagi ke diskusi, saya akan kembali ke Ibu Sandra, begitu ya. Ibu Sandra, soal hak-hak masyarakat hukum adat supaya lebih terjamin, begitu ya. Apa sih yang kira-kira perlu diperkuat? Gitu. Cukup banyak sebenarnya ya. Banyak, ya. Yang pertama kan begini, ketika ngomong hak masyarakat hukum adat dia bicara pada beberapa tataran. Yang pertama tataran soal siapa yang disebut masyarakat hukum adat itu. Kan kita tahu ya, dalam banyak persoalan ada banyak penunggang bebas atau free riders. Ada banyak pihak-pihak yang mengklaim mereka adalah masyarakat hukum adat. Disitulah memang Pemda perlu hadir. Yang tadi disebut oleh Pak Kurnia bahwa dia sifatnya deklaratif, betul, tetapi kalau yang menyatakan itu ada lebih dari 3 komunitas, bagaimana? Kalau dia hanya 1 komunitas bisa final gitu ya. Nah, perlu ada mekanisme bagaimana agar proses pengakuan ini tidak bertele-tele, tidak birokratis. Kalau menurut beberapa peraturan perundangan kan dia pemerintah daerah harusnya membentuk tim namanya tim identifikasi ya masyarakat hukum adat yang melibatkan pakar, melibatkan tokoh masyarakat dan lain-lain. Nah, yang paling penting adalah pemahaman. Jadi kalau pertanyaan pertama, pemahaman dari Pemda dan juga pemahaman Pemda tentang konsep masyarakat hukum adat. Yang kedua juga komitmen politik dari Pemda. Karena kita tahu ada dinamika politik di daerah-daerah di mana kadang-kadang Pemda juga punya kepentingan lain atas wilayah. Nah, ini yang harus dihapuskan. Pemerintah harus berorientasi pada pelayanan publik dan masyarakat adat adalah kelompok yang dikategorikan sebagai salah satu kelompok rentan yang harus diutamakan pemenuhan haknya. Itu jelas dalam mandat RPJMN juga di dalam Undang-Undang HAM. Dan juga ada di Ranham tadi ya. Nah, itu satu. Jadi harus ada satu pembenahan cara pandang di Pemda dan juga akselerasi proses pengakuan.
Yang kedua di level masyarakat sendiri. Masyarakat juga harus mengorganisir diri karena kita tahu berpuluh-puluh tahun terutama di zaman Orde Baru institusi masyarakat adat itu dihancurkan. Jadi pada tahun 70-an itu terjadi penyeragaman tata pemerintahan di level desa, level kampung dengan undang-undang pemerintahan desa. Dan itu menghancurkan institusi adat yang sebelumnya sudah ada. Ini tidak mudah ketika si masyarakat adat mau mengorganisir diri lagi, kondisi mereka juga tidak semuanya sama. Ada sebagian yang tetap bertahan seperti di Bali, Sumatera Barat, itu zaman Orde Baru mereka tetap kuat. Tapi misalnya di Kalimantan, di Sulawesi, itu mereka juga dihancurkan oleh kelompok-kelompok lain juga. Jadi ada beberapa faktor lain. Nah ini harus ada satu proses mereka memperkuat dirinya lagi. Sinilah perannya AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, peran dari organisasi masyarakat sipil untuk mendukung proses itu. Dalam proses penguatan itu, masyarakat adat juga harus konsisten bahwa mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka mengelola, komitmen mereka untuk mengelola secara berkelanjutan. Ya. Karena kan di dalam gerakan masyarakat adat sedunia, salah satu isu yang diangkat adalah bahwa masyarakat adat ini adalah penjaga bumi. Masyarakat ini adalah guardian of the earth. Dan oleh karena itu prinsip-prinsip kelestarian harus ada. Nah yang terakhir adalah pada level pembaruan hukum. Peraturan perundangan kita itu sangat banyak, sektoral, Undang-Undang Kehutanan, UUPA, Undang-Undang Pesisir Pulau Kecil, ada Undang-Undang Perkebunan, semua mengatur. Ada Undang-Undang Pemerintahan Desa, daerah, otonomi daerah. Ini harus ada harmonisasi. Nah, disinilah pentingnya satu undang-undang baru, pentingnya parlemen bergerak cepat, memastikan satu undang-undang tentang masyarakat hukum adat yang nantinya harusnya menjadi semacam payung untuk perbaikan dari undang-undang yang sudah ada. Undang-undang ini harusnya bisa betul mencerminkan kebutuhan pemulihan hak masyarakat adat yang selama ini udah dilanggar selama puluhan tahun. Jadi gitu, kalau mau ada percepatan memang harus ada beberapa pihak dan juga beberapa aspek yang dibenahi. Ada 3 ya berarti Bu, dari Pemdanya yang harus betul-betul hadir melayani publik begitu. Kemudian masyarakat adatnya harus mengorganisir dan betul-betul bisa menunjukkan bahwa bisa mengelola. Terus ya atau punya komitmen ya. Atau punya komitmen. Baik, dan yang terakhir adalah kepastian hukum atau regulasi tadi ya. Ya. Begitu. Baik, nah pertanyaan selanjutnya soal bagaimana mengatasi masalah sektorial. Sektoralisme mungkin. Sektoralisme ya betul. Ya ini sektoralisme ini kan dibangun dari zaman Orde Baru, ya. Dan menurut saya yang bisa mengatasi persoalan ini ya Presiden. Karena sektoralisme itu dibangun ketika Orde Baru memang melakukan politik penguasaan tanah yang tidak didasarkan hukum pada saat itu. Jadi Presiden mengubah dulu tata pemerintahan. Kementerian Kehutanan itu adalah dirjen di bawahnya Kementerian Pertanian. Sementara Badan Pertanahan itu dulu adalah kementerian sendiri yang kemudian malah dipindah ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi bisa dibayangkan. Kemudian Undang-Undang Pokok Kehutanan yang ditetapkan tahun 67 itu dipakai sebagai alat untuk menyatakan 70% wilayah Indonesia adalah kawasan hutan. Nah, ini titik awal sektoralisme yang luar biasa. Tidak ada negara di dunia di mana administrasi pertanahan itu ada di 2 kementerian. Dia harusnya di 1 kementerian. Administrasi pertanahan itu harusnya ada 1, yang namanya kehutanan dan lain-lain itu adalah aspek pemanfaatannya. Tapi yang namanya aspek alas hak itu harusnya ada di 1 pihak. Nah, jadi mengatasi sektoralisme ini harusnya dilakukan oleh Presiden. Presiden yang harus melakukan pembenahan atas kesalahan pemerintahan Orde Baru dulu yang membangun sektoralisme ini. Nah, kemudian dalam proses kan sektoralismenya bukan hanya antara agraria dan kehutanan, tapi ada banyak lagi nih sektor-sektor lainnya. Contohnya soal penanganan masyarakat adat. Dari aspek
governance ada di Kementerian Dalam Negeri, tapi aspek sosialnya ada di Kemensos misalnya. Nah, ini yang mana yang harusnya bertanggung jawab ketika ngomong penguatan pemberdayaan masyarakat hukum adat? Akhirnya lempar-lemparan, nggak ada yang ngerjain gitu. Nah, biasa terjadi. Ya, dan kemudian isu lain adalah soal tambang. ESDM juga punya kewenangan yang kuat. Kementerian Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil juga, Kementerian Kelautan dan Perikanan ya namanya sekarang ya, KKP. Itu juga punya kewenangan. Padahal kita tahu masyarakat adat yang di pesisir juga banyak. Yang di pesisir itu orang Bajau, orang-orang di daerah Sulawesi Selatan itu sebagian besar bahkan ada konsep sea tenure. Sea tenure. Jadi sistem penguasaan wilayah laut dan pesisir. Maluku misalnya. Maluku tuh punya sasi, punya penguasaan pesisir yang luar biasa dan ada basis pengetahuan yang luar biasa. Nah ini kalau dibalikin coba ke salah satu pulau kecil di Maluku. Nanti mereka masuk kawasan hutan. Jadi otoritasnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Tapi urusan pesisir adalah urusannya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemanfaatan pesisirnya harus dikoordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintahannya harus dengan Kementerian Dalam Negeri. Terus kalau mereka termasuk komunitas adat terpencil dengan Kemensos. Wow. Nah, rumit ya. Iya, dan yang kasihan masyarakatnya. Kepada siapa mereka harus memastikan ketika mau berkoordinasi dengan pemerintah. Masa mereka harus membentuk beberapa kelompok merespon pendekatan sektoralisme ini. Jadi kembali lagi kalau ditanya bagaimana mengatasi, memang ini satu tradisi tata pemerintahan yang kurang baik yang sudah dibangun dari pemerintahan masa lalu yang hanya bisa dikoreksi oleh pimpinan negara. Jadi oleh presiden dengan satu tujuan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepada publik, ya mau tidak mau harus ada pembenahan dalam beberapa hal. Untuk masyarakat adat itu spesifik, satu pelayanan hak sipil mereka, hak politik mereka, tapi juga soal hak ekosop mereka yang harus lebih terkelola dengan baik. Yang pegang otoritas presiden. Dalam hal ini ya. Dalam hal ini. Presiden yang harus bisa menegaskan, mengoreksi persoalan yang sudah terbangun segitu lama. Baik. Terima kasih Bu Sandra. Saya akan kembali lagi ke Pak Kurnia kalau begitu. Halo Pak Kur, masih bergabung ya bersama kami ya? Iya, halo. Pak Kur, karena tadi Permen 18 tahun 2019 ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih implementasi kebijakan ini setelah kurang lebih 3 tahun berjalan sampai saat ini? Ya, baik. Sebetulnya, halo, suara saya bisa didengar, Mbak Jihan ya? Sebetulnya kalau fokus pada Permen 18 2019, kalau ditanyakan implementasinya, sebetulnya sampai sekarang belum ada. Jadi 7 SK Menteri ATR BPN yang menetapkan hak tanah ulayat masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia melalui mekanisme penatausahaan itu diterbitkan sebelum permen itu, jadi sebelum Permen 18 2019. Jadi ini suatu tantangan bagi kita. Makanya tadi saya tegaskan lagi ya bahwa pengakuan hukum agraria terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam itu tidak menunggu permen itu berjalan mengadministrasikan. Jadi supaya apa? Supaya jangan sampai dianggap nanti penatausahaan itu sebagai syarat pengakuan, bukan. Itu hanya sebagai membantu untuk menguatkan pengakuan. Jadi dapat dikatakan sebagai administrasi pengakuannya. Pengakuannya itu sudah ada. Jadi oleh karena itu jika mereka nanti bersengketa di pengadilan atau hak mereka dirampas oleh orang lain, bahkan oleh negara mungkin, oleh korporasi, mereka tidak menunggu adanya permen itu jalan dulu untuk bisa melindungi haknya. Kalau mereka dikriminalisasi di kawasan hutan yang merupakan wilayah mereka tidak harus menunggu permen itu dulu. Jadi kita berjuang untuk melindungi hak masyarakat hukum adat itu tidak tergantung dengan apakah Permen 18 itu sudah jalan atau sudah
sudah diterapkan atau sudah mengadministrasikan atau belum. Tetapi yang kita harapkan adalah dengan adanya penatausahaan hak masyarakat hukum adat atas ulayat itu ya, tanah sumber daya alam itu semakin memudahkan kita, pemerintah, melindungi hak mereka dan memenuhi hak-hak mereka dan tepat sasaran pemenuhan itu. Jadi sudah bisa mengurangi adanya konflik tentang bagaimana cara kita mengakui. Kemudian sebetulnya bagi asumsi hukum agraria gitu ya, asumsi hukum agraria dalam konteks wilayah, sesungguhnya seluruh wilayah Indonesia ini, seluruh wilayah Indonesia ya, seluruh wilayah Indonesia berarti kan seluruh pulau, seluruh daerah, seluruh sebaran-sebaran masyarakat, sebetulnya sudah terbagi habis ke dalam wilayah adat. Sebelum negara itu dibentuk, sebetulnya secara dia sudah terbagi habis ke dalam wilayah adat. Yang berbeda adalah nama wilayah adatnya, intensitas masyarakat hukum adatnya, karakter masyarakatnya, dan bagaimana hubungan satu dengan lain. Negara itu hadir adalah untuk menghubungkan antara masyarakat hukum adat yang satu dengan yang lain. Menghubungkan antara nagari di Sumatera Barat, dengan desa di Jawa, dengan mukim di Aceh, dengan Lembang di Tanah Toraja, dengan negeri di Maluku, dengan Keondoafian di Papua, dengan Kedamangan di Kalimantan. Jadi negara itu hadir sebagai pengikat, penghubung dan pemersatu masyarakat hukum adat yang berbeda-beda itu. Dan itulah kemuliaan negara gitu. Dengan adanya negara, maka Sumatera Barat itu terhubung dengan orang lain, dengan masyarakat lain. Jadi oleh karena itu mari kita sama-sama mengakuinya itu dengan asumsi bahwa pengakuan itu tidak mensyaratkan atau tidak harus menunggu dulu Permen 18 itu diterapkan. Kenapa? Karena penatausahaan tanah wilayah berdasarkan Permen itu sebetulnya bukan syarat pengakuan. Itu adalah pengadministrasian dan tertib administrasi pengakuannya. Jadi oleh karena itulah makanya saya sangat mendukung Permen itu segera kita akselerasi sambil kita menghormati, sambil kita memperjuangkan dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat kita walaupun dia belum teradministrasi berdasarkan Permen itu. Itu kira-kira Mbak Jihan pesannya. Ya. Pak Kurnia, tapi bicara soal terobosan begitu ya Pak, apa sih yang bisa dilakukan oleh para pengambil kebijakan begitu ya untuk memaksimalkan implementasi dari kebijakan ini tadi Pak? Ada 3 jalur ya. Ada 3 jalur yang bisa ditempuh. Nanti kita mohon dukungan Ibu Sandra sama Mas Agung gitu ya, mengadvokasi jalur-jalur itu. Jalur pertama saya sebut dengan jalur konstitusional gitu ya. Jalur pembentukan peraturan perundang-undangan. Melindungi hak masyarakat hukum adat dalam artian konkret itu kita bisa hadirkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. RUU masyarakat hukum adat yang hari ini ada di DPR itu merupakan salah satu yang saya maksud sebagai jalur pertama, jalur legislasi, jadi jalur konstitusional. 1. Apakah jalur legislasi itu menjadi prasyarat? Tidak. Kalau legislasinya belum jalan, kita bisa tempuh jalur kedua, yaitu jalur operasional gitu. Dalam berbagai program pemerintah terkait dengan perolehan tanah di masyarakat, tidak boleh program itu merampas, mengambil tanah masyarakat hukum adat, wilayah masyarakat hukum adat sebegitu saja, walaupun undang-undangnya belum ada, jadi harus diakui. Jadi tidak boleh pengadaan tanah itu menegasikan hak wilayah masyarakat hukum adat. Itu saya katakan jalur operasional. Kalau ada pendaftaran tanah misalnya, pendaftaran tanah itu harus mengikuti tenurial, tadi Bu Sandra bilang si tenure gitu ya. Kalau tanah kan ada pendaftarannya, mengikuti hukum adatnya pendaftaran tanah itu dilakukan. Jadi tidak sebaliknya gitu. Itu jadi jalur operasional. Yang ketiga jalur yudisial. Jalur yudisial. Jadi kalau sementara ini baik jalur konstitusional legislasi jalan tapi belum tuntas, jalur operasional mungkin sedang dalam perjuangan, lalu ada sengketa. Masyarakat hukum adat itu mengalami sengketa, apakah beliau yang digugat atau beliau yang menggugat, itu namanya jalur yudisial, melalui jalur pengadilan. Kita bisa memperjuangkan hak masyarakat hukum adat itu di jalur yudisial. Saya mengatakan jalur yudisial ini adalah selama-lamanya iman. Selama-lamanya iman untuk melindungi hak masyarakat hukum adat.
Jadi ibaratnya pemadam kebakaran di Ibu Sandra. Ini ada kebakaran kita padamkan aja, nanti kebakaran padamkan lagi. Jadi masyarakat hukum adat di kriminal di Papua, kita datang ke sana kita bantu di masyarakat hukum adat di kriminal di Agam kemarin Ibu Sandra hadir di PN Lubuk Basung di Agam, itu bentuk. Makanya tapi saya katakan itu selama-lamanya iman. Tapi walaupun lama imannya, kita harus tetap tidak boleh abaikan. Jadi di mana-mana kita harus berjuang. Jadi ketiga lini ini setidak-tidaknya hemat saya kita harus hadir, mendampingi dan melindungi dan bersama-sama dengan masyarakat hukum adat kita. Demikian Ibu Jihan. Ya. 3 jalur ya Pak ya, konstitusional, kemudian operasional, dan yang terakhir selemah-lemahnya iman, yudisial. Baik. Terima kasih Pak Kurnia, saya akan kembali ke Mas Agung Wibowo ya. Mas Agung, soal penetapan hutan adat dan kebijakannya sejauh ini perkembangannya seperti apa sih Mas Agung? Kalau bicara hutan adat gugatannya itu dibacakan tahun 2013. Tapi baru ada hutan adat pertama kali implementasinya itu tahun 2016. 3 tahun setelahnya. Iya, 3 tahun setelahnya. Itu baru ada hutan adat pertama kali. Waktu itu 9 komunitas diundang ke Istana Negara 30 Desember 2016 penetapan hutan adatnya. Sampai sejauh ini itu baru 85 komunitas ditetapkan hutan adatnya. Luasnya 76.000 hektar sekian, pastinya saya tidak tahu pasti, tapi paling nggak 76.000 hektar. Nah, di 2014 sebenarnya ada Presiden kita mencanangkan RPJMN, rencana jangka menengah dan jangka panjang, untuk memberikan wilayah perhutanan sosial kepada masyarakat gitu, termasuk pemulihan hutan adat. Itu sebenarnya 12,7 juta hektar targetnya. Jadi bayangkan dari target 12,7 juta hektar, hutan adat baru 76.000. Mungkin kalau di presentasi sekitar 0,1 lah katakanlah begitu. Bahkan belum ada 1%. Bahkan belum ada 1%. Jadi memang masih tertati-tati ya, seperti yang tadi sudah kita diskusikan, masih bersyarat, masih harus dibantu juga masyarakat adatnya mendapatkan perda dan lain sebagainya. Begitu Mbak Jihan. Baik, masih sangat jauh ya dari 76.000 ke berapa? 12,7 juta. Baik. Nah, tapi itu tidak semua masyarakat adat ya. Iya. Itu termasuk untuk petani. Termasuk untuk petani, masyarakat lokal lainnya. Ya. Jadi yang masyarakat adat sekitar 4,5 juta. Iya, ada targetan di antara 12,7 itu ya masyarakat adat mungkin separuhnya atau 4 jutaan hektar. Okay. Tapi masih jauh. Masih tetap jauh ya dari target. Baik. Nah, bicara soal tantangan juga Mas yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat begitu ya sejauh ini dalam mengakses penetapan hutan adat, kira-kira apa saja? Menurut saya, lagi-lagi saya sepakat dengan Prof. Kurniawarman, Bu Sandra, kita jangan terpaku terhadap prasyarat yang diberikan negara, tetapi kita perkuat juga model-model pengelolaan yang ada di tingkat masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, tantangan yang itu pasti akan terus ada, skema-skema prasyarat pengakuan dan lain sebagainya. Nah, di hutan adat sendiri misalnya kalau dia bicara mengenai produk hukum daerah, paling nggak sekarang sudah ada 300 mungkin di Indonesia terkait dengan pengakuan produk hukum pengakuan masyarakat hukum adat. Mereka akan menempuh jalan yang lama gitu. Bayangkan masyarakat hukum adat harus berdiskusi dalam menerbitkan perda, kemudian juga dia harus memahami naskah akademik, sementara tradisi mereka bertutur, tradisi lisan yang ada di kampung begitu. Nah, saya memandang penting juga kita memperkuat pengelolaan hutan adat tidak hanya dari versi negara tersebut, tapi pengelolaan lokal yang ada di masyarakat hukum adat itu sendiri. Dia memanfaatkan lahannya untuk apa, memanfaatkan hutannya untuk apa. Itu pengorganisasian itu juga yang kami coba kembangkan lewat sekolah-sekolah lapang, sekolah pendamping hukum rakyat di tingkat-tingkat kampung, di tingkat-tingkat masyarakat hukum adat, agar ini menjadi model yang sebenarnya bisa
mencegah atau menangani konflik-konflik tenurial yang ada. Itu bagi yang masih belum mendapat penetapan hukum adat. Betul. Tapi jika yang sudah begitu ya, apa selanjutnya yang harus dilakukan? Ini juga jadi pertanyaan penting sebenarnya. Pasca penetapan hutan adat, sebenarnya apa yang harus dilakukan? Bagian ini harusnya kan diisi oleh pemberdayaan negara, karena dia tahapannya adalah tahapan pemulihan, kan, tahapan remedi. Nah, tetapi memang apakah dia mensejahterakan? Paling tidak dalam tahapan itu mengamankan wilayah tenurial masyarakat hukum adat dalam melakukan pemanfaatan dan pengelolaan, itu iya. Akan tetapi sejauh mana itu mensejahterakan secara ekonomi mereka, nah itu yang menjadi pekerjaan panjang kita semua sebenarnya dalam memulihkan kesejahteraan mereka juga, gitu. Bahwa pemulihan masyarakat hukum adat akan berimplikasi terhadap kesejahteraan mereka juga. Jadi tidak hanya berhenti sampai sudah ditetapkan hukum adat begitu, tapi ternyata selanjutnya masih ada kerja keras yang masih sangat panjang gitu ya. Baik, terima kasih Mas Agung, Bu Sandra, Prof. Kur. Tadi juga saat ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pemirsa dari kalian semua begitu ya, yang sudah bergabung secara daring. Pertanyaan pertama ini, anonim nih. Pertanyaannya adalah pengajuan hutan adat harus ke KLHK. Masalahnya seringkali ini ditolak jika tumpang tindih dengan fungsi kawasan, begitu ya. Ini karena data fungsi kawasan hutan untuk kita overlayer dengan usulan pengakuan hutan adat nggak dikasih atau datanya rahasia, kata KLHK. Bisakah kemudian Huma ini mendorong KLHK untuk membuka akses peta fungsi kawasan hutan ini? Mas Agung mungkin ya. Kalau peta fungsi kawasan hutan sudah terbuka untuk publik, tapi mungkin masalahnya adalah yang pertama tuh, bahwa dia harus clean and clear. Nah itu juga sebenarnya tupoksinya KLHK sebenarnya ketika dia berkonflik gitu dengan kawasan atau ada izin usaha di kawasan hutan, seharusnya masyarakat hukum adat tetap bisa mengusulkan. Dia nggak harus bersyarat wilayahnya harus clean and clear. Pemulihan konflik juga bagian dari tupoksi yang dikerjakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Makanya ada Direktorat Mediasi PKTHA, pemulihan konflik tenurial dan kawasan hutan adat. Jadi dia juga harusnya menyelesaikan konflik-konflik, termasuk konflik overlapping dengan izin dan juga kawasan hutan. Clear and clear itu artinya clear dari konflik-konflik apapun. Dia harus bersih dari wilayah izin, wilayah fungsi lain dan lain sebagainya. Tapi peta kawasan tadi sebetulnya semuanya sudah sudah bisa diakses. Clean and clear itu memang syarat yang agak berlebihan. Karena memang kita tahu sejarah panjang penguasaan kawasan hutan oleh negara ini kan adalah sejarah perampasan tanah. Kan masyarakat itu sebagian besar sudah tinggal di sana sejak sebelum Indonesia ada. Mungkin ada sebagian wilayah-wilayah yang penduduknya baru datang. Tapi kalau masyarakat adat, sebagian besar itu memang sudah di lokasi itu sebelum negara ada. Jadi kalau mereka bilang harus clean and clear, ya yang harus dilihat kan yang belakangan datang kan. Yang belakangan datang ini izinnya dari siapa? Apakah mereka ketika dulu datang ke situ mendapat persetujuan dari masyarakat setempat? Kalau bukti-bukti formal memang kebanyakan masyarakat nggak punya karena mereka tidak hidup dalam sistem administrasi yang dibangun oleh negara kan. Jadi ada banyak sekali masyarakat sudah tinggal turun-temurun, ada kuburannya, ada bangunan tua apa segala, tapi nggak punya surat tanah. Dan itu memang kelalaian negara baik dari zaman pemerintahan Hindia Belanda, dilanjut juga oleh pemerintahan Orde Lama, zaman Bung Karno, dilanjut lagi oleh pemerintahan Orde Baru. Nah ini soal clean and clear, poinnya penanya ini memang valid, ini syarat yang semestinya tidak ada. Kalaupun ada, seperti yang disampaikan Mas Agung tadi, dia harusnya memang diprioritaskan untuk diselesaikan oleh pemerintah, karena itu ada unitnya. Dan kalau memang enggak kan lembaga seperti Komnas HAM punya juga fungsi mediasi. Ini yang bisa dilakukan. Kalau peta itu bisa diakses. Peta itu di Badan Geospasial ada ya. Di Badan Geospasial ada. Kita tinggal search aja kok itu kawasan hutan misalnya di mana gitu. Coba deh. Itu biasanya ada bisa di Google.
Baik. Artinya sudah bisa diakses dengan mudah, tinggal kita cari aja begitu ya. Ya kalau enggak nanti mungkin bisa kontak juga ke teman-teman JKPP gitu ya, teman-teman ada beberapa organisasi masyarakat sipil yang memang mendalami isu pemetaan. Yang akan membantu begitu Ya. ya. Baik. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan tadi ya, anonim tidak ada namanya, tapi mudah-mudahan penasarannya sudah terjawab. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ilya Mulyono. Bagaimana kemudian dengan masyarakat adat yang sejak awal secara sosial dapat dikategorisasi sebagai masyarakat adat tetapi tidak mengembangkan kelembagaan adat bersama dan tidak pernah juga mengklaim wilayah tertentu sebagai wilayah adatnya. Sebagai contoh, suku Anak Dalam, Punan, Bajo. Nah, kelompok-kelompok ini termasuk yang rentan di antara yang rentan. Ya. Betul. Ya, jadi makasih Pak Ilya. Pertama soal kelembagaan itu memang sangat beragam Pak Ilya. Kan kita tahu dari kalau orang yang disebut tadi ya, misalnya Punan, Bajau, mereka ini kelompok yang basisnya keluarga. Jadi misalnya kalau di saya lebih milih orang rimba. Kalau suku Anak Dalam kan sangat banyak range-nya. Yang saya lebih paham itu orang rimba, mereka punya ketemenggungan. Ketemenggungannya itu per keluarga, kayak kalau orang Batak marga gitu. Jadi dia memang tidak punya satu sistem, misalnya ada ketua adat atau apa istilahnya itu. Nah ini yang harus memang kita dalami juga, institusi adat yang ada di mereka itu apa. Yang kedua, sejauh mana proses penghancuran institusi adat itu terjadi. Apakah memang mereka punya daya lenting untuk pulih. Kalau dia nggak punya ya nggak harus dipaksakan. Tapi apakah dia bisa mengklaim? Atau seperti dibilang Pak Ilya tadi, dia memang tidak mengklaim. Kalau saya berpendapat ini harus ada upaya proaktif untuk memastikan bahwa mereka yang kalau mungkin istilah yang pas voiceless ya Pak Ilya, kelompok-kelompok yang jarang bersuara, jarang berjuang karena mereka memang kelompok yang dalam kulturnya lebih sering mundur kalau kalah. Itu harus ada fasilitasi khusus, baik oleh teman-teman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, oleh organisasi masyarakat sipil, bahkan lembaga seperti Komnas pun memberi perhatian khusus kepada orang rimba misalnya. Jadi perlu ada perhatian khusus karena sebagian dari mereka itu ada dalam kondisi yang sangat-sangat genting. Kalau mereka tidak didukung, memang terjadi betul hapusnya satu suku tertentu. Hilang ya mereka. Hilang ya Bu ya. Oke, mungkin Prof Kur juga ingin menambahkan pertanyaan tadi dari Pak Ilya ya. Barangkali ingin merespons juga, apakah masih tergabung? Bapak Halo, Kurnia? ya. Halo. Ya. Silakan, Ya, Pak. halo. Ya. Dalam konstitusi ya, hak tradisional dari masyarakat adat itu merupakan hak azazinya gitu. Jadi oleh karena itu perampasan terhadap hak-hak mereka walaupun wilayahnya tidak tidak pasti seperti wilayah-wilayah adat yang sudah mapan gitu, itu bukan berarti alasan untuk kita mengatakan mereka tidak punya hak di situ. Masyarakat adat seperti yang dicontohkan tadi yang tidak punya wilayah yang pasti batas-batas tertentu itu kan sebetulnya beliau itu yang dibutuhkan kan wilayah hidup. Jadi jangan sampai nanti wilayah hidup mereka terancam gara-gara negara memberikan izin, memberikan klaim kepada pihak lain untuk menguasai daerah itu dan mengeksklud mereka di wilayahnya. Jadi oleh karena itulah makanya hak-hak mereka yang secara alami mereka peroleh itu tidak boleh hilang. Dalam hukum agraria memang tidak mensyaratkan adanya hak adat itu yang dibuktikan dengan adanya bukti seperti tadi Bu Sandra sampaikan. Ya mereka lemah karena mereka tidak pakai bukti gitu. Itu memang tidak mungkin kita menagih bukti tertulis kepada mereka untuk dasar penguasaan mereka atas tanah. Kenapa? Karena mereka menguasai tanah itu bukan izin dari siapa-siapa. Mereka justru sebagai penemu kampung itu, penemu wilayah itu, penemu kelola itu. Jadi oleh karena itu mereka tidak
mereka penemu kampung. Jadi dalam hukum adat justru yang paling tinggi nilai kepastiannya atau dasar haknya adalah orang yang dalam wilayah adat menguasai tanah tidak berdasarkan bukti tertulis. Itu sebagai pertanda bahwa orang itu adalah orang asli di wilayah itu atau di kampung itu. Kalau ada orang yang menguasai tanah dalam wilayah adat punya bukti tertulis, itu sebagai pertanda orang itu orang pendatang tuh. Kenapa? Karena dia baru bisa masuk ke kampung itu kalau ada izin tertulis dari ketua adat yang di situ. Kalau orang asli dia tidak akan punya bukti. Jadi menagih surat kepada masyarakat hukum adat itu sama saja kita menagih tanduk ke kuda ya. Karena memang dia kuda itu memang tidak punya tanduk. Kalau pakai tanduk itu namanya sapi gitu. Jadi oleh karena itu sesuatu yang emak saya itu sesuatu yang sangat merugikan masyarakat hukum adat untuk kita melindungi hak mereka dengan meminta persyaratan bukti tertulis. Nah, oleh karena itulah negara hadir mengadministrasikan hak-hak mereka, bukan berarti memberi bukti tertulis kepada mereka, tetapi mencatat hak-hak mereka itu di buku pencatatan di administrasi negara supaya negara menjadi mudah memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Itulah yang dilakukan dengan Permen 18 yang tadi ditanyakan oleh Mbak Jihan itu. Demikian Mbak Jihan. Baik, seperti yang disebutkan oleh Bu Sandra juga perlu ada upaya proaktif begitu ya Bu ya, dari negara kepada mereka. Baik, dan terima kasih jawabannya juga Prof. Kur begitu. Saat ini pemirsa kita sudah tiba di penghujung acara. Namun sebelum diskusi ini saya tutup, saya akan minta kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement dari tema yang sudah kita bahas tadi. Saya akan mulai, singkat saja Ibu dari Bu Sandra terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Jihan. Saya ingin memberi catatan gini, persoalan yang kita bahas dari tadi ini adalah persoalan yang sudah kita ketahui puluhan tahun. Dan sebenarnya pemerintah saat ini sudah menunjukkan ada keinginan untuk menyelesaikan. Tapi kelihatannya keinginan itu tidak sepenuhnya didukung dengan berbagai prasyarat, peraturan perundangan, institusinya, dan juga kultur birokratnya. Jadi dari situ saya bisa melihat kita memang punya persoalan yang serius di mana upaya untuk bisa memulihkan sepenuhnya hak-hak masyarakat adat itu menjadi upaya yang terlalu rumit bagi masyarakat adat, dan dari situ harus ada satu komitmen nasional untuk melakukan pendekatan yang lebih mendasar. Pertama, pemerintah harus melakukan koreksi atas kebijakan pemerintah dan DPR ya. Jadi penetapan undang-undang masyarakat hukum adat itu satu hal yang memang mesti disegerakan, tapi tentunya isinya harus sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang kedua, birokrasi itu harus ada proses reformasi yang lebih mendasar. Bagaimana birokrasi itu betul berorientasi pada pelayanan publik, terutama pada kelompok marginal, termasuk kepada masyarakat hukum adat. Hal-hal yang memang masih menjadi persoalan harusnya dilihat sebagai hal yang harus dikoreksi, bukan sebagai hal yang disyaratkan. Nah, ini yang harus diubah. Dan yang ketiga, kepada masyarakat hukum adat harus tetap konsisten berjuang dengan cara damai dan juga cara yang cerdas. Saya ingin menitipkan, Komnas sudah menghasilkan satu kajian tertulis yang diterbitkan standar norma pengaturan tentang hak asasi manusia atas tanah dan sumber daya alam. Kami menerbitkan ini sebagai satu rujukan untuk pembaruan hukum di bidang tanah dan sumber daya alam, tapi juga rujukan bagi aparat penegak hukum ketika mereka menangani berbagai konflik tanah dan sumber daya alam yang ada. Jadi ini rujukannya berbagai dokumen PBB dan juga kebijakan nasional yang sudah didasarkan prinsip HAM. Indonesia harus lebih baik. Saya percaya itu, dan karenanya mari kita mulai dengan menghormati, melindungi, dan memajukan hak dari masyarakat hukum adat di Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Sandra. Selanjutnya akan berikan kesempatan kepada Bapak Kurnia Warman terlebih dahulu. Silakan Bapak. Halo. 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 Ya. Bisa?
Silakan. Ah, baik, Sudah. pertama ya kita tentu sepakat ya, kita ini semua adalah orang adat ya, masyarakat hukum adat. Kenapa? Karena kita ini semua adalah orang Indonesia asli. Tidak ada kita ini yang golongan Eropa, Timur Asing, nggak ada lagi dikenal. Kita semua adalah orang Indonesia, jadi orang adat kita semua ini. Jadi kita ini semua anak-anak adat ini. Oleh karena itu, agar kita tetap bisa mudik saat libur, maka mari kita pelihara masyarakat hukum adat kita. Sebab kalau masyarakat hukum adat kita sudah nggak ada, kita nggak bisa mudik kalau kita libur. Kita terkungkung di kota sehingga kita tidak punya akar budaya di kampung kita. Jadi kita tidak bisa tidak bisa hidup nyaman, enjoy di negara kita ini. Jadi memelihara masyarakat hukum adat, melindungi hak masyarakat hukum adat adalah sama artinya kita memelihara diri kita sendiri dan memelihara bangsa kita sendiri. Mari kita berjuang bersama untuk masyarakat hukum adat, karena dengan demikian bangsa Indonesia ini saya rasa bisa nyaman hidup di negaranya sendiri. Saya kira demikian, Mbak Jihan. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Kur. Terakhir disusul Mas Agung Wibowo, silakan. Iya, kalau menurut saya kebijakan perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat nggak bisa dilakukan secara linear atau satu pintu gitu. Ego sektoralisme antar kementerian harus disudahi. Kemudian negara sebenarnya sudah berjanji di era reformasi ini, dia akan menghapuskan prasyarat keberadaan masyarakat hukum adat dan akan memulihkan dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat. Nah, janji-janji ini sebenarnya yang harus kita tagih, dan ini nggak bisa dikerjakan oleh masyarakat sipil sendiri. Perlu bantuan banyak pihak, perlu bantuan media, perlu bantuan publik untuk menekan, apalagi akan ada tahun politik. Nah, sebagaimana kita harus tagih juga janji kepada rezim pemerintahan yang baru tentang perlindungan dan penguatan masyarakat hukum adat ke depan. Baik, terima kasih banyak Mas Agung ya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang hadir dalam diskusi kali ini. Ada Ibu Sandrayati Muniaga, Komisioner Komnas HAM, begitu. Kemudian ada Prof. Kur ya, tadi sudah bergabung secara virtual. Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan juga Mas Agung Wibowo dari Perkumpulan Huma Indonesia. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya sudah bergabung dalam Ngobrol Tempo kali ini. Semoga diskusinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Dea Jihan beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih Bu Sandra. Terima kasih Mbak Jihan. Mudah-mudahan nggak kepanjangan. Siap. Terima kasih.